Jangan. Ya, kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Maka sebisa mungkin, secepat mungkin bersihkan hartanya. Ini yang pertama ya. Yang kedua ternyata harta haram ini membias berapa terganjalnya doa-doa kita. Ya, walaupun tempatnya mustajab, walaupun waktunya mustajab, ya kan? Dikatakan Rasulullah mengatakan apa? Ketika ada seorang hamba dengan baju coba-coba, dia adalah satu Islam. Ya, saya berkata ya benar ada, secara ada benar. Bahkan dia pilih doanya anaknya dari Quran dan hadis, insyaallah bahasa Arab dengan dia. Dan dia pilih tempatnya yang mustajab. Mungkin ketika wukuf di Arafah, ya. Jadi Arafah ini mustajabnya hanya sehari aja, tanggal 9. Selebihnya nggak mustajab. Jadi kalau umroh kan tidak berkata ya, berdoa di sana tidak mustajab nggak? Tidak mustajab. Tapi silakan berdoa. Cuma mustajabnya hanya tanggal 9 ketika wukuf. Atau kita ke Eropa, ketika ditambah di Eropa itu tempatnya mustajab. Ketika kalau pas dia bangun azan itu mustajab tempatnya. Dan bahkan kita pilih waktu yang mustajab. Mungkin di hari Jumat, di waktu hari Jumat, atau apa antara azan iqamah. Atau ketika turun hujan, air turun hujan dicela, ya hujan jangan, artinya apa? Berdoa, itu rahmat turun. Seiring belum turun hujan itu rahmat turun, maka berdoa, Allah mustahab ijabah. Tapi harus mengatakan, walaupun tempatnya mustajab, walaupun waktunya mustajab, tapi doa orang ini, anda mustajab boleh, bagaimana tadi ijabah? Kok bisa? Hadapnya sudah benar, waktunya mustajab, tempatnya mustajab, jelas mengatakan semuanya. Bagaimana bisa diijabah? Kok bisa? Pas dicek dari orang tadi yang terjadi. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya haram. Ternyata makanannya, minumannya, kendaraannya, rumahnya, pekerjaannya dihasilkan dengan cara yang benar. Anna istajabu lillahi yang mengganjal diijabahnya doa kita. Maka tadi saya sarankan nggak usah malu, bersihkan dari yang hal-hal yang sepele. Ibu-ibu pulang ke rumah, lihat dapurnya, piring, sendok, garpu yang diletakkan di sini. Itu kan tanya ibu kan. Itu khawatir hal yang sepele. Bahwa itu yang ada cat hijau biru merah. Kalau lalu itu hasil ya, apalagi yang di atas itu. Yang sedikit saja kena hisab. Dan bahkan berkembang. Ada hadis yang agak unik. Jadi saya baca hadis saya berkawan juga. Jadi maaf, syaitan itu Pak, ternyata pilih-pilih juga. Ya, syaitan itu pilih-pilih juga. Jadi dia tidak akan mengganggu. Nah, ini saya tanya, Bapak Ibu maunya diganggu atau tidak diganggu? Ya, ini syaitan. Ya, ada kamu syaitan. Ini syaitan tidak ta'ala. Salah syaitan di awal ini. Ya, unggul min aina ta'awun. Fa in kana matawasul pada Allah di hari ini. Jadi ketika ada seorang hamba yang beribadah, rajin sholatnya, rajin sedekahnya, silaturahimnya, orang kumpul, ta'lim di mana-mana gitu kan ya. Kata syaitan, dulu jangan ganggu, ya biar kembali. Lihat dulu makanannya, lihat dulu hartanya. Kalau jelas makanannya, jelas hartanya, dihasilkan cara-cara yang benar, tinggalin saja. Syaitan mau ganggu? Kenapa? Kenapa ganggu? Karena sudah jelas nerakanya. Makanya jangan mau capek Pak, teman-teman di neraka gitu kan ya. Itu syaitan ini akan mengganggu hamba yang taat seperti Bapak Ibu ini. Ya. Jadi seharusnya Bapak Ibu diganggu oleh syaitan. Harap kita justru harap Allah itu nggak diganggu. Udah jelas temannya. Jadi nggak mau capek syaitan juga. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi harapnya, maka tadi Rasul mengatakan min aina tasab, dari mana kau dapatnya, dengan cara apa kau dapatnya. Nah, masing-masing kita punya masa silam. Jika masa silamnya selama sebagainya, maka silakan kembalikan hak orang lain yang pernah kita ambil. Ya. Tadi sudah sedikit lagi. Dan tadi baru sampai dari mana harta kita dapatkan. Jadi mohon bersihkan walaupun hanya satu rupiah. Karena itu akan ditanya Allah dari mana dapatkan. Jika benar-benar dengan cara-cara itu tadi, maka khawatir itu akan menyiksa diri kita mau bilang. Yang kedua, pertama adalah dari mana? Kalau benar dari mana ini oke. Tapi ada dua. Aina anfaq. Kemana kau belanja? Aisy. Ternyata harta-harta yang kita miliki sebenarnya adalah harta-harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama adalah infak wajib. Coba sebutkan apa yang masuk kategori infak wajib. Zakat, kembali. Nafkah. Ini mohon para ayah di sini ya. Para suami, nafkah itu masih kategori apa? Infak wajib. Jadi sebelum yang sunnah Pak, yang wajib mengidealkan untuk istrinya, anak-anaknya, orang tua dan saudara.
atau luar biasa. Ya, ain anfaq. Kenapa kau infak? Ternyata pahalanya Allah berikan luar biasa. Kita dapatkan dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 261. Diperagakan para bersedekah itu seperti nanam sebuah biji, kemudian tumbuh dengan 7 batang. Setiap batangnya membuahkan 100.000 buah. Jadi berapa itu? 700. Itu sedekah di luar Ramadan. Ya, itu sedekah dalam baik itu yang wajib, atau yang sunatnya wajib lebih dari itu pahalanya. Yang sunat-sunat saja itu 700 kali, dan itu durasinya waktu di luar Ramadan. Masuk Ramadan cuma gitu pahalanya. Ada tahu berapa pahala sedekah Ramadan? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat lagi sampai akar-akar hingga. Ya, jadi insyaallah jangan pernah merasa berat, jangan pernah kecil ketika ada panggilan jihad harta, tapi setelah yang wajib kita tunaikan, ya zakatnya, kemudian nafkahnya. Nah, ini para ahli sini nafkah pada pasangan para hukumnya apa? Wajib, ya. Dan jangan sudah merasa sudah menafkahi kalau baru operasional. Jadi bu, mohon maaf ya, uang dapur itu bukan nafkah, itu operasional. Ya, uang listrik, uang IPL, uang pai-pai itu apa? Operasional. Jadi kalau kita laki-laki ini baru bisa bayar uang dapur, wifi, listrik dan sebagainya itu operasional. Maka itu Pak, sesuatu yang melekat kepada istri. Bapak begitu apa aja? Skincare, apa lagi bu? Ya, pakaian biasanya ini silakan. Tapi ibu lihat kemampuan suami, ibu ya, tidak hanya kebutuhan semampu suami ibu. Karena Allah saja tidak bani hambanya kecuali dengan kemampuannya.